Kemudian di sini kita akan membuat atau menambahkan list jenis buku dan juga jumlahnya. Kita buka di script, di indeks ini, di bagian sini nanti kita tambahkan grid. Kita ambil gridnya di W3 School tutorial dari Bootstrap. Kita pilih Bootstrap 5. Di sini kita pilih yang grid basic. Kita cari. Kita ambil script yang ini. Kita pastikan di sini. Kemudian di sini tinggal kita ganti. Yang pertama ini kita kasih 8. Yang kedua ini kita kasih 4. Kemudian kita cut dari sini sampai di bagian bawah di div ini. Kita Ctrl X. Kita letakkan di bagian sini. Ctrl V. Sementara yang ini nanti kita letakkan untuk list. Letakkan di bagian sini. Untuk listnya kita ambil di sini. Kita cari di sini list group yang ini. Kemudian kita cari. Nah, kita pakai list yang ini. Ini kita pakai list yang ini. Kita copy. Kita letakkan di sini. Ctrl S, coba kita lihat hasilnya. Kita refresh di sini. Jadi itu seperti ini. Untuk listnya ini kita letakkan di dalam Jumbotron. Kita lihat di bagian atas Jumbotron. Yang ini kita cut. Kita letakkan di bagian atas di sini. Ctrl V. Kemudian di bagian bawah div yang ini Jumbotronnya kita letakkan di luar. Ctrl plus. Di sini coba kita lihat. Tadi divnya kita simpan di sini. Ctrl S, jadinya itu seperti ini. Setelah di refresh, dan itu seperti ini, dia ada di bagian bawah sini. Kita lihat dulu. Nah, di sini row-nya itu tidak boleh di sini untuk div-nya. Div tutup row-nya. Kita cut. Ini kita hapus. Ctrl S, coba kita testing. Refresh. Coba kita lihat dulu. Kita lihat lagi dulu scriptnya. Di sini kita Ctrl Z. Kita hapusnya itu div yang ini. Ini untuk row-nya. Hapus, Ctrl Z, Ctrl X, Ctrl S, refresh. Jadi itu seperti ini. Dia ada di samping ini. Kemudian di sini kita tambahkan backcase yang ini. Yang tadi itu kan warnanya light atau warna putih. Sekarang kita ambil yang info ini. Kita ambil, kita letakkan di bagian sini.
Kemudian yang lainnya ini kita cut, Ctrl S, refresh. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut untuk membuat perulangannya. Scriptnya itu akan kita tambahkan di bagian bawah sini. Oke, kita tambahkan scriptnya di bagian sini. Kita masukkan PHP. Bagian bawahnya kita dikasih keterangan dulu, mencari data di dalam database sesuai dengan inputan yang dimasukkan. Variabel data list kita kasih seperti ini. Kemudian MySQL query yang ini, buka kurung, konektor, koma, select bintang from jenis, order by nama, ascending. Akhiri dengan titik koma, if buka kurung MySQL 6 rows yang ini, buka kurung, kita masukkan data list yang ini, copy, letakkan dalam sini. Dan belakangnya tambahkan tanda besar dari 0, buka kurung berawal, enter. Yang ini kita tambahkan ini, script yang ini, cut, kita letakkan dalam sini, Ctrl V. Kemudian sini kita tambahkan dulu tanda tanya tutup PHP. Kemudian di bagian sini kita tambahkan script tanda tanya PHP echo variabel d data list yang ini, copy, letakkan di sini. Di depannya kita tambahkan d. Kemudian dalam sini kita tambahkan nama, nanti dia akan menampilkan nama. Dan belakangnya tambahkan titik koma, tambahkan seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, nah di sini kita tambahkan script dulu. Dan atas sini kita tambahkan while, buka kurung, kita masukkan variabel ini, copy, letakkan di dalam sini, Ctrl V. Kemudian kita tambahkan d data list sama dengan masukkan MySQL fetch array yang ini, buka kurung, masukkan Ctrl V data list, kita akhiri, kita tambahkan dengan tutup ini, buka kurung berawal. Kemudian ini masukkan link untuk info. Bagian bawahnya kita tambahkan, depan sini kita tambahkan tanda tanya PHP, tutup kurung. Bagian sini juga kita tambahkan ini. Bagian bawahnya kita tambahkan tutup siku untuk PHP. Oke, Ctrl S. Sekarang coba kita testing, refresh. Oke, jadinya itu seperti ini. Dia muncul dengan namanya di sini. Oke, kemudian di sini kita tambahkan bagian atasnya, kita ambil di list group. Nah, kita tambahkan seperti ini. Yang bagian ini, kita ambil script yang ini, copy, kita letakkan di luar while,
di luar while, letakkan di sini. Ctrl V, Ctrl S. Coba kita testing. Continue. Oke, jadi itu seperti ini. Sini kita kasih nama stok jenis Ctrl S, refresh, continue. Oke, jadi seperti ini. Oke, kemudian ini kita kasih kecil lagi. Di sini kita kasih 3. Bagian atas yang ini kasih 9. Oke, jadi itu seperti ini. Kemudian di dalam sini tinggal kita tambahkan untuk stok-stoknya. Oke, untuk stoknya itu di sini coba kita buka query dulu. Oke, di sini kita masuk di DB perpustakaan. Kita pilih SQL. Oke, yang ini kita hapus. Oke, di sini kemudian kita masukkan select ID jenis buku, koma, ID buku, from buku. Oke, kemudian di sini kita pilih kirim. Oke, di sini ada error, coba kita lihat dulu errornya itu di bagian mana. Oke, coba kita tulis ulang. Select ID jenis buku, select ID jenis buku, koma, ID buku, from buku. Oke, sini dia sudah jadi. Sini ID jenis buku 2, ID buku 48 14 5962. Oke, karena ini sudah jadi, tinggal kita edit lagi di sini. Select ID jenis buku, kita tambahkan sum buka kurung, tambahkan sini ID buku. Nah, kemudian Ctrl Z, sini buka kurung, sini tambahkan stock from buku, group by ID jenis buku. Oke, seperti ini. Oke, di sini kita pilih kirim. Nah, jadinya seperti ini, dia muncul stok bukunya ini seperti ini. Oke, sekarang kita kembali ke script. Di sini kita tambahkan script di bagian bawah sini. Kita mulai dari sini. Tambahkan tanda PHP. Kemudian di sini kita cari, kasih keterangan dulu. Ya, ini kasih keterangan yang ini. Oke, bagian bawahnya kita masukkan variabel FFID jenis buku, FFID jenis buku sama dengan kita masukkan yang ini, copy, letakkan di sini, Ctrl V, D, variabel D, data list. Oke, kemudian tambahkan di dalam sini ID jenis buku, ID jenis buku, tambahkan titik koma. Dan bawahnya variabel XX, kita kasih nama seperti ini, sama dengan MySQL query. Yang ini buka
kurung variabel konektor koma, kita masukkan tambah script yang tadi. Oke, script yang ini copy, letakkan di sini, Ctrl V, kemudian di sini tinggal kita tambahkan di sini from buku, where ID jenis buku, like, kita masukkan variabel ff ID jenis buku yang ini, copy, Ctrl V, group by ID jenis buku. Oke, tambahkan koma. Di bagian bawah sini kita tambahkan lagi scriptnya itu if buka kurung MySQL 6 rows, yang ini buka kurung, kita masukkan script yang ini, letakkan di sini. Oke, belakangnya tambahkan tanda besar dan 0, belakangnya lagi buka kurung kurawal, enter, while buka kurung, kita masukkan variabel, kita kasih ini saja, sama dengan MySQL fetch array, buka kurung, kita masukkan ini variabel xx, pastikan di sini, belakangnya kita tambahkan buka kurung kurawal, enter lagi, sini kita masukkan variabel ts stok, kemudian masukkan yang ini, copy, Ctrl V, tambahkan array, kita masukkan stok, belakangnya jangan lupa titik koma. Oke, di sini jika data ditemukan dan ditampilkan ke layar, maka dia menampilkan variabel stok sama dengan 0. Ctrl Z, bagian bawahnya tambahkan tutup siku, tutup kurawal, tutup PHP. Oke, yang ini kita naikkan, Ctrl S, coba kita refresh. Oke, di sini ada error, coba kita lihat lagi errornya di bagian mana. Kita lihat, oh, padahal di sini ada pesan error. Nah, di sini errornya di bagian sini, kita lupa tambahkan titik koma. Ctrl S. Oke, errornya hilang, kita refresh, continue. Oke, jadi seperti ini, tapi di sini stopnya itu belum ada. Coba kita lihat lagi scriptnya. Oke, kita lihat lagi scriptnya. Oke, maaf, di sini kita lupa tambah script. Di sini kita tambahkan scriptnya itu supaya berikut: php echo variabel t stok koma. Oke, scriptnya itu seperti ini. Ctrl S, refresh. Oke, nah jadinya itu seperti ini. Ini sudah muncul sekalian dengan stoknya, sudah jadi. Oke, seperti ini. Kemudian di sini tinggal kita tambahkan untuk modalnya, sehingga nanti ketika kita klik di pelajaran ini
nanti dia muncul untuk daftar bukunya. Oke, untuk script untuk modelnya nanti kita letakkan itu di bagian dalam sini, di sini, di bagian bawahnya kita letakkan di sini. Kita ambil di modal, kita cari di sini. Oke, kita pilih extra layer modal, try it yourself. Kita pilih ini, dan kita ambil scriptnya dari sini sampai sini. Oke, yang ini kita copy, kita letakkan di bagian sini, Ctrl V. Kita lihat lagi, kita copy ulang, copy, letakkan di sini, Ctrl V. Oke, kemudian sini modal 1, kita tambahkan PHP, tanda tanya PHP, echo, kemudian kita ambil yang ini, copy, kita letakkan di sini, echo, Ctrl V, tambahkan tutup ininya. Oke, kemudian tinggal kita ambil modalnya dari sini sampai di sini, copy, letakkan di sini, Ctrl V. Ini agar kita mundur ke belakang. Oke, seperti ini. Untuk modelnya ini kita ambil, kita letakkan di sini, Ctrl V. Oke, kita ambil semua, kita ambil semua dari sini sampai belakang sini. Kita copy dan kita letakkan di sini, Ctrl Z, Ctrl V. Kemudian di sini tinggal terganti di sini daftar, kita ambil yang ini, copy, kita letakkan di sini, Ctrl V. Oke, sekarang coba kita testing. Kita refresh, kita lihat di sini. Oke, di sini sudah muncul, tapi di sini warnanya itu warna putih. Kita klik di komik, nah di sini daftar komik model body. Sekarang coba kita lihat, itu warna putih karena dia berada di dalam jumbotron yang bagian atas, jumbotron. Oke, yang ini. Nah, untuk teks white-nya ini kita hapus saja. Kita hapus, Ctrl S. Coba kita testing, Ctrl S. Refresh, continue. Berita, nah ini itu seperti ini. Sejarah, pelajaran, novel, kuliner, komputer, komik, biologi, berita. Oke, kemudian di bagian body yang ini kita tambahkan script untuk display data dinamis. Kita bisa ambil scriptnya dari sini, copy, kita letakkan di dalam sini.
V, kemudian tekan enter bawah. Oke, yang coba kita lihat dulu lagi script yang tadi. Coba kita Ctrl Z dulu. Kita letakkan di bagian dalam body. Ctrl V. Yang ini agak kita masukkan ke dalam. Oke, seperti ini. Kemudian di sini untuk my tabel ini kita kasih nama 12. Bagian bawah juga yang ini kita kasih nama 12. Oke. Kemudian untuk penamaannya kita samakan dengan yang bagian atas ini. Copy. Kita letakkan di sini. Ctrl V. Bagian bawah juga Ctrl V. Oke. Kemudian di sini untuk my input sama, kita kasih nama 12. Bagian bawah juga kita kasih nama 12. Oke. Kemudian untuk bagian ininya kita ambil sama persis bagian atas tadi. Yang bagian atas bukan yang ini. Yang ini kita ambil dari depan sampai di belakang, sampai di sini. Kita copy, kita letakkan di bagian bawah tadi, sini. Ctrl V. Bedanya di sini dia tidak pakai jenis buku, judul buku. Kita hapus yang ini. Oke. Kemudian untuk ininya kita lihat dulu. Kita ambil script yang ini, kita harus sesuaikan dengan yang ini. Copy, kita letakkan di bagian belakang di sini. Ctrl V. Oke. Oke, kemudian di sini tinggal tambahkan yang ini 12. Ini juga tambahkan Ctrl D. Oke. Tambahkan sini variabel D 12. Ini juga 12. Untuk badan hapus kita tidak pakai. Untuk aksi juga kita tidak pakai. Yang ini juga 12. Tambahkan. Oke. Kemudian di sini yang pertama itu ada nomor. Kemudian yang kedua itu ada judul. Kemudian ada tanggal terbit.
Setelah tahun terbit ada ISBN. Setelah ISBN ada jumlah halaman. Setelah jumlah halaman ada stok. Setelah stok ada nama penulis. Setelah itu ada nama penerbit. Ctrl Z. Nama penerbit. Kemudian setelah nama penerbit ada nama rak, ada nama lemari, dan yang terakhir itu ada unduh atau download. Ini kita tulis unduh. Oke. Kemudian di bagian bawahnya kita tambahkan. Oke, tambahkan di sini. Kita ganti yang ini. Di sini kita kasih nama variabel no x plus plus. Kemudian bagian atas kita tambahkan, bagian bawah sini kita copy ini dulu. Tambahkan di sini Ctrl V sama dengan 1. Oke. Kemudian di sini yang pertama itu ada judul, tahun terbit, tahun terbit. Kemudian kita copy ini. Setelah tahun terbit ada ISBN. Kemudian setelah ISBN kita masukkan ada jumlah halaman, jumlah buku, jumlah halaman, ada jumlah buku, nama penulis, nama penerbit, nama rak, yang terakhir nama lemari, Oke, yang ini unduh. Oke, seperti ini. Oke, Ctrl S, coba kita testing. Kita lihat hasilnya, refresh, continue. Kita lihat di pelajaran. Nah, di sini dia ada. Kemudian novel komputer. Untuk kuliner di sini dia datanya belum ada karena memang belum ada datanya. Oke. Nah, tapi di sini kita lihat di sini jumlah bukunya itu 99. Di sini juga 98 tapi 48 di luarnya ini. Ini 99 juga. Tidak sesuai. Coba kita lihat dulu di scriptnya. Di bagian zoom. Nah, ini bukan ID buku tapi jumlah buku. Ctrl S, refresh, continue. Oke. 99 sudah pas. Ini 98.
99. Oke, sudah jadi. Oke, kemudian di sini kita bisa lihat ini ukurannya terlalu besar. Kita bisa kasih kecil. Caranya itu di sini kita tambahkan small. Di sini saya buat seperti ini supaya dia lebih cepat. Tambahkan th buka kurung small. Oke, seperti ini. Maaf, di sini tambahkan dulu tutup sikunya. Tulis ulang small tutup siku. Oke, dengan sama di sini juga kita tambahkan seperti tadi. Tambahkan di sini buka kurung small tutup kurung kemudian tutup untuk th. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian bawah juga kita tambahkan di bagian sini. Ctrl D, tambahkan buka siku td, buka siku lagi small tutup siku, dan belakangnya juga sama. Tambahkan buka siku tutup small tutup siku, buka siku lagi tutup untuk td-nya tutup siku. Oke, seperti ini. Kemudian di sini juga sama. Tambahkan buka siku tutup siku small tutup siku. Ctrl S. Kita testing. Lihat di sini. Nah, jadinya itu seperti ini. Tapi coba kita lihat dulu lagi yang ini, kenapa ada tanda siku. Kita coba lihat. Kita buka di script di bagian judulnya ini. Oh, di sini ada pendobelan. Sini coba kita tutup. Oh, bukan tutup, kita hapus. Yang ini. Oke. Di sini kita hanya tambahkan satu seperti ini. Ctrl S. Coba kita testing. Refresh. Continue. Di sini. Nah, sudah jadi seperti ini. Oke, kemudian untuk tombol pencarian coba kita tes. Oke, di sini dia tidak bisa. Kita lihat di scriptnya. Di sini coba kita tambahkan yang ini. My ini. Script yang ini copy, kita tambahkan di bagian belakang sini. Ctrl V. Script yang ini. Oke. Kemudian di bagian bawah juga coba kita tambahkan di sini. Ctrl V. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, Ctrl tes. Sekarang coba kita testing. Refresh. Kita cari sini matematika. Oke, maka pasti dia akan ketemu seperti ini. Sudah jadi juga untuk pencariannya. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan catatan kaki untuk halaman profil ini. Kita tambahkan itu di bagian bawah scriptnya di sebelum body. Oke, kita ambil di W3 School. Kita cari di sini. Oke, yang utilitas ini, utilitas. Kita cari. Oke,
Cari lagi kembali ke atas. Kita pilih yang ini, try it yourself. Oke, kita klik ini, kita ambil yang warna hijau. Yang ini kita copy, kita letakkan di sini, Ctrl V. Kemudian ini kita ganti dengan secondary. Oke. Kemudian di dalam sini kita kasih center. Di bagian belakang juga tambahkan tutup center. Ctrl S, refresh. Oke, seperti ini. Kemudian di sini juga tambahkan, kita ke belakang dulu yang ini. Oke, kemudian di sini yang ini kita enter dulu. Oke, kemudian di sini tinggal tambahkan satu div lagi, div tutup seperti ini. Kemudian untuk warnanya ini kita kasih dark, Ctrl S, coba testing. Oke, ini dia di luar ini, luar yang putih ini. Kemudian di sini kita kasih nama, untuk teksnya kita kasih warna putih. Wait, Ctrl S, refresh. Oke, dan itu seperti ini. Ya, kemudian di sini tinggal kita tambahkan script mencari data di tabel lain. Scriptnya itu sebagai berikut. Tambahkan tanya-tanya PHP, dan bawahnya kita tambahkan memang untuk tutup PHP-nya. Enter. Kemudian di sini baru kita tambahkan scriptnya. Nah, di sini kita pakai koneksi, jadi kita pakai koneksi ke database. Oke, include yang ini, include buka kurung, buka kutip konektor titik PHP, akhiri dan titik koma. Dan namanya kita tambahkan script untuk mencari data dengan, kita coba lihat di atas ini. Nah, ini script tulisan yang ini. Kemudian kita tambahkan di bagian paling bawah tadi, tambahkan di sini. Ctrl V. Di sini baru kita masukkan variabel data profil. Variabel data profil sama dengan MySQL query buka kurung variabel konektor, koma, kita masukkan select bintang from profile, kita akhiri dengan titik koma. Bagian bawahnya if buka kurung MySQL 6 rows ini, buka kurung, masukkan variabel data, bagian belakangnya tambahkan buka kurung tutup siku lebih besar dari 0. Kemudian tambahkan di sini while buka kurung variabel d sama dengan MySQL
Pascali, fetch array yang ini, buka kurung, tambahkan data profil yang ini, maaf, Ctrl Z, copy, Ctrl V, variabel data profil, bagian belakangnya tambahkan buka siku, buka kurung global, enter. Sini kita masukkan yang pertama itu ada variabel P, nama purpose, oke, sama dengan, nah kita lihat dulu, kita lihat di sini untuk profil, di sini kita pakai nama perpustakaan, jadi di sini kita tulis nama perpustakaan, oke. Sini kita masukkan variabel D, buka kurung, di sini array, tambahkan nama perpustakaan, kita akhiri dengan titik koma. Dan tinggal kita copy yang ini, copy, letakkan di bagian bawah, kita ganti ini menjadi P alamat, ini juga alamat, kirim titik koma, kita copy ini saja, Ctrl V. Setelah alamat ada email, P email, ini juga email, kemudian ada telepon, P telepon, ini juga telepon, bagian bawahnya ada URL, P URL, ini juga URL, oke. Kemudian yang ini naikkan di bagian bawahnya lagi, kita tambahkan script sebagai berikut, PHP, tanda tanya PHP, echo, variabel P, nama perpustakaan, titik 2, tambahkan tutup PHP, dan tambahkan BR. Bagian bawahnya lagi alamat, titik 2, buka kurung, tanda tanya PHP, echo, variabel alamat, titik koma, tambahkan tutup siku, tambahkan juga BR. Bagian bawahnya lagi telepon, titik 2, tambahkan yang ini, kita pakai ini, copy, Ctrl V. Oke, di sini dia variabel telepon, variabel P telepon, ini juga tambahkan P alamat. Oke, kemudian telepon koma, masukkan email, titik 2, kita ambil yang ini, copy, tambahkan di sini alamat, sini alamat ini kita hapus, kita hanya pakai ini P email, kemudian sini tidak pakai BR, koma, copy, kemudian website, titik 2, masukkan script ini, ganti di sini menjadi URL, P URL,
baru di sini terakhir baru kita tambahkan BR. Oke, seperti ini. Ctrl S, coba kita testing, refresh, continue. Oke, jadi di sini perpustakaan Indah Kupang, alamat Jalan Perintis, telepon, email, website. Oke. Kemudian untuk nama perpustakaannya kita kasih strong di sini. Strong. Kemudian di sini juga kita tambahkan tetap strong. Ctrl S, refresh. Oke, sudah jadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan profil perpustakaan. Di sini di BNMX Auto ini kita copy, kita letakkan di bagian atas ini. Baru sini kita tambahkan tutup if seperti ini. Kemudian ini kita kasih 5 lebarnya, ini kita kasih 7. Ctrl S. Oke, sekarang coba kita testing, kita refresh. Oke, jadi itu seperti ini. Oke, kemudian untuk tab sebelah kirinya ini kita akan menambahkan gambar. Oke, untuk script untuk gambarnya itu kita tambahkan di sini image src sama dengan masukkan asset slash gambar slash per png, kemudian width yang ini sama dengan kita kasih lebarnya itu 90% seperti ini. Terus sekarang coba kita testing, refresh. Oke, jadi itu seperti ini. Oke, kemudian di bagian bawah kita tambahkan satu copy, kita letakkan. Nah ini untuk koneksinya tidak besar, kita tidak pakai, hapus. Oke, kita tambahkan bagian bawah sini deskripsi ini juga deskripsi. Oke, ini kita pindahkan Ctrl X, kita pindahkan bagian atas. Kita letakkan di bagian bawah sini. Ctrl V. Oke, Ctrl Z dulu. Ini kita Ctrl X. Kita naikkan lagi ke atas. Kita pastikan di sini. Oke, maaf di sini kita Ctrl Z dulu. Kita Ctrl Z. Oke, di sini ya dia tetap ada. Kita copy, kita pastikan lagi di bagian atas tadi. Nah, kita letakkan itu di bagian dalam ini. Maaf, bukan di sini. Di dalam sini. Oke, kita Ctrl V.
seperti ini. Oke, kemudian di sini kita masukkan data profil yang ini. Kita masukkan ke dalam sini. Ctrl V. Oke, kemudian while variable dp, kasih dp, sekali data profil. Dan di sini tinggal kita masukkan yang deskripsi. Maaf, Ctrl Z. Deskripsi dp deskripsi di koma. Oke, seperti ini. Oke, kemudian di bagian sini untuk image-nya kita tambahkan center biar dia lebih ke tengah. Kemudian di belakang sini juga kita tambahkan BR. Bagian bawahnya kita tambahkan buka siku, tanda tanya PHP, tutup siku, tambahkan echo, ambil variabel deskripsi yang ini, letakkan di sini. Kemudian kita tutup untuk senternya itu bagian bawah sini. Oke, Ctrl S. Sekarang coba kita testing, refresh. Oke, jadi itu seperti ini. Sini kita cari novel. Nah, oke, seperti ini. Oke, nah di sini masih ada yang kosong. Jadi di sini kita tambahkan jumbotron. Oke, kita cari yang ini, kita ambil yang ini, copy, kita letakkan. Oke, kita tambahkan di sini, Ctrl V, kemudian tambahkan div tutup di sini. Oke, sekarang coba kita testing. Kita lihat, kita refresh. Oke, jadinya itu seperti ini. Untuk penelusuran kita kasih warna warning. Kemudian untuk sukses juga kita kasih warna warning. Ctrl S, coba kita lihat hasilnya. Refresh. Oke, seperti ini. Oke, untuk pencariannya ini coba kita kasih kecil lagi. Kita kasih 6. Ini juga 6. Refresh. Oke, dan itu seperti ini. Oke, untuk Anda mencari buku ini bagian bawah. Nah, ini kita pakai ini saja. Copy. Kita letakkan di sini. Ctrl V. Variabel post, edit jenis buku. Oke, Ctrl S. Refresh. Oke, kemudian di sini kita ambil yang ini, cut. Yang ini kita letakkan di bagian dalam jumbotron. Di sini Ctrl V, Ctrl S. Coba refresh. Oke, di sini kita kasih BR. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat untuk unduh ini, unduhnya untuk unduh file. Jadi kita ambil script yang ini,
display image, kita ambil, kita copy, kita letakkan di bagian bawah. Nah, di sini ada undo, enter, pastikan di sini. Kemudian di sini kita kasih undo saja. Oke. Kemudian di sini dia pakai yang ini. Copy, Ctrl V. Di sini dia ID buku. ID buku. Oke. Ctrl S, refresh, continue, komputer, kita klik undo di sini. Oke. Dia menampilkan buku yang kita unduh seperti itu. Oke, untuk unduh sudah selesai. Sekarang kita tambahkan untuk pendaftaran pengunjung. Tambahkan itu di bagian bawah sini. Di sini kita tambahkan modal. Oke, untuk modalnya itu kita ambil. Nah, ini kita ambil sampai sini, copy, kita pastikan di sini. Untuk nama modalnya kita kasih nama DP, daftar pengunjung. Oke, kemudian baru kita ambil modal yang tadi, yang ini kita ambil, kita letakkan di sini, Ctrl V. Ini agak kita masuk ke dalam. Ini kita kasih DP, pendaftaran pengunjung. Kemudian di sini kita kasih nama, pendaftaran pengunjung baru. Dan ini kita kasih MD atau medium. Di bagian bawah sini kita kasih tutup. Oke. Ctrl S, coba kita testing. Refresh. Nah, ini untuk pendaftaran pengunjung baru. Kemudian tinggal kita tambahkan script di bagian sini. Oke, Ctrl Z dulu di sini. Kita tambahkan itu di bagian bawah sini dulu. Tambahkan scriptnya, buka form. Metodenya itu metode sama dengan kita masukkan post. Untuk actionnya kita tambahkan pengunjung slash create slash insert pengunjung .php. Oke, kemudian belakangnya tambahkan tutup siku seperti ini. Dan namanya tinggal tutup untuk formnya. Oke. Kemudian di bagian insert ini kita tambahkan satu file dengan nama insert pengunjung .php. Insert pengunjung.php. Oke, ini nama sudah ada, insert pengunjung.php. Oke, kayaknya bukan di insert. Oke, maaf untuk insertnya ini tadi. Copy, kita letakkan di pengunjung, di insertnya ini. Tambahkan satu file dengan nama insert pengunjung.php. Oke,
Oke, seperti ini. Oke, kita kembali ke pengunjung dulu. Nah, di sini tinggal kita tambahkan untuk formnya. Formnya itu sama seperti di bagian beranda. Ctrl F, data pengunjung. Oke, di sini kita ambil mulai dari sini sampai di bagian sini. Copy. Oke, maaf, kita tambah lagi sampai di div sini. Ctrl C. Oke, sebelum itu kita lihat dulu di indeks. Nah, formnya ini dekat dulu, kita letakkan itu di dalam sini. Ctrl V. Kemudian di beranda, baru kita ambil yang ini, copy, kita letakkan di dalam sini. Ctrl V. Oke, seperti ini. Oke, kemudian tambahkan bagian atas on submit ini sampai di bagian sini, copy, letakkan di insert di bagian form sini, Ctrl V, seperti ini. Oke, kemudian ini tutup. Oke, di bagian beranda tadi kita lihat lagi dulu di bagian bawahnya. Kita ambil untuk buttonnya, copy, ini kita tutup, letakkan di sini. Oke, kemudian di sini untuk isi dalamnya semuanya itu sama. Ctrl S. Sekarang coba kita testing, kita refresh pendaftaran pengunjung. Oke, di sini sudah ada seperti ini. Oke, kemudian untuk menyimpannya kita ambil yang di bagian admin sini, create, di insert pengunjung. Oke, yang ini Ctrl A, kita copy, kita letakkan di bagian pengunjung sini, create, di insert pengunjung. Ctrl V, Ctrl V. Oke. Oke, kemudian untuk koneksinya di sini kita tambahkan titik 2, kemudian titik lagi, kemudian aset slash fungsi, harus slash konektor .php. Kemudian ini juga kita copy, kita letakkan di sini juga. Ctrl V, fungsi filter. Oke, seperti ini. Oke, untuk lokasi kembalinya nanti dia kembali ke beranda. Kembali ke indeks. Untuk M-nya juga dia tidak ada. Index.php. Ini juga PHP. Ininya tidak ada. M-nya tidak ada. Oke, seperti ini. Oke, di bagian indeks tadi, di bagian sini kita ambil formnya ini, kita letakkan di sini. Kita Ctrl S, kita kembali ke insert pengunjung. Oke, di sini kita ganti dulu ini lokasinya, lokasi kembali itu ke index.php. Ini kita tambah lagi satu. Oke, seperti ini. Bagian sini juga kita tambahkan satu. Ctrl S. Oke, sekarang kita coba testing. Kita refresh. Kita tambahkan pengunjung dengan nama yang sama, Aprilianani.
Jakarta, Kupang, perempuan, masukkan ini, Mbak, keterangan mahasiswa, kita klik simpan, oke. Nah, maka dia di sini kembali ke indeks dengan mengirimkan pesan duplikat pengunjung. Sudah jadi. Oke. Kemudian kita ambil lagi script yang di bagian beranda. Script yang ini kita ambil, copy, kita letakkan di bagian indeks bagian bawah sini, Ctrl V. Yang ini agak kita masukkan ke dalam. Oke. Kemudian di sini dari lemari ini, case lemari sampai di sini kita hapus. Ini kita ganti duplikat pengunjung. Ctrl S, refresh. Oke, seperti ini. Kemudian yang ini kita cut dan kita letakkan di bagian, kita letakkan di bagian bawah sini. Perfect. Di sini. Di sini kita ganti tulisannya menjadi pendaftaran gagal. Email atau telepon telah terdaftar. Oke. Ctrl S. Coba kita testing. Pendaftaran gagal, metode telepon telah terdaftar. Oke, seperti ini. Oke. Kemudian yang ini kita copy lagi. Pastekan di sini, Ctrl V. Ini kita kasih berhasil. Kemudian kita kasih sukses. Ininya kita ganti. Kita masukkan pendaftaran berhasil. Silakan login untuk mengubah akun atau mendaftar, mengubah akun atau daftar transaksi peminjaman buku yang Anda lakukan. Klik Ctrl S. Oke, berarti di bagian insert pengunjung. Nah, kalau dia berhasil berarti dia akan mengirimkan pesan seperti berikut, yaitu pesan berhasil. Ctrl S. Oke, sekarang coba kita testing. Refresh dulu. Tambahkan di sini. Masukkan Cecilia Garni. Tempat lahir kita masukkan Kupang. Tanggal lahirnya, alamatnya juga Kupang, perempuan. cc@gmail.com. Teleponnya
dosen, password 123, klik simpan, oke. Nah, maka di sini dia berhasil mengirim pesan berhasil di sini, dan di sini juga pendaftaran berhasil. Silakan login untuk mengubah akun atau daftar transaksi pinjaman buku yang Anda lakukan. Jadi sudah jadi. Oke, yang Anda lakukan, kita lihat di sini main index yang tambahkan telah Anda lakukan. Refresh. Oke. Kemudian di sini ketika kita cari di sini dia berhasil menampilkannya. Nah, di sini Anda mencari buku yang berjudul ini tidak kelihatan. Sekarang coba kita cari. Di sini. Kemudian kita tambahkan script di atas sini. Scriptnya itu sebagai berikut: variabel judul K sama dengan tambahkan scriptnya itu sebagai berikut: UC board, supaya hurufnya itu besar, kapital semuanya itu besar. UC board, buka kurung, kita masukkan ST RT malware yang ini, buka kurung, sini kita masukkan variabel underscore post, kemudian masukkan kata kunci, dan belakangnya tinggal kita tambahkan seperti ini. Nah, kemudian sini Anda mencari buku yang berjudul, sini kita masukkan yang ini, copy, kita tidak pakai yang ini, Ctrl V. Seperti ini. Kemudian di insert pengunjung kita Ctrl S seperti ini, refresh, continue. Nah, ini itu seperti ini. Kemudian di sini juga untuk huruf pertamanya itu sudah huruf besar semua, karena kita sudah menambahkan script ini. Seperti itu. Kemudian di bagian sini, di bagian push ini, kita tambahkan lagi kalimatnya supaya jangan terlihat terlalu kosong. Sini tambahkan puspastikom Lielindo Kupang. Sini kita tambahkan sini garis tegak. Ctrl S, refresh. Jadi itu seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan login untuk pengunjung. Kita tambahkan scriptnya di bagian sini. Ini kita kasih nama login pengunjung. Kemudian di sini dia masih kosong. Seperti ini. Ctrl S, coba testing. Seperti ini. Kemudian di bagian pendaftar pengunjung ini, di sini belum rapi, kita tambahkan di bagian sini option
captionnya. Oke, sama kita copy ini, letakkan juga di bagian kategori di sini. Ctrl V, Ctrl S. Oke, kemudian di sini untuk edit pengunjungnya tidak ada. Untuk value-nya kita hapus. Oke. Ini juga kita hapus yang value-nya. Ini hanya berlaku untuk ubah. Hapus. Ini juga. Password. Oke. Seperti ini. Oke, kemudian di sini untuk jenis kelamin kita kosongkan di sini. Ini juga kosongkan. Oke. Seperti ini. Kemudian di bagian kategori juga sama. Kita kosongkan bagian sini. Hapus. Ini juga hapus. Hapus. Oke. Oke. Hapus. Hapus. Ctrl S. Oke. Sekarang coba kita tambahkan lagi satu pengunjung. Sari. Kita masukkan tempat lahirnya itu Jawa. Kita pakai besar Jawa. Kemudian terus kita ganti dengan Jogja. Alamatnya juga Jogja. Perempuan. Fit. gmail.com. Telepon. Dia mahasiswa. Password. Kita klik simpan. Oke. Kita lihat di sini, refresh. Di pengunjung Tersari Jogja sudah ada seperti ini. Sudah berhasil ditambahkan. Oke, jadi seperti itu. Di sini pendaftaran sudah bersih seperti ini. Kita mencari buku novel A, tulis penelusuran Puspa, kemudian menampilkan seperti ini. Oke, dengan demikian sudah selesai.